Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fa'agsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat 5 waktu, hendaknya kalian membersihkan diri dengan berwudu, mensucikan diri dengan air sembahyang, bersihkan jasmanimu, bersihkan juga rohanimu, kata Allah. Sebelum engkau membersihkan rohanimu, bersihkan jasmanimu dengan membasuh, fa'agsilu wujuhakum, basuh seluruh wajahmu dengan air. Demikian juga basuh, cuci kedua tanganmu sampai ke siku. Demikian juga kepalamu, rambutmu, basuh dengan air sampai kepada kedua kakimu, sampai di mata kaki. Kemudian ayat ini disempurnakan oleh hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Cucilah kedua tanganmu, salah-salah jarimu bersihkan. Demikian juga berkumur-kumur pada mata sampai menghirup air ke hidung, insyisak. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, inilah kata Rasulullah, la salata illa tuhrin, tidak sah salat, tidak diterima sembahyang kecuali dalam keadaan berwudu. Apabila wudu tidak sempurna, maka sembahyang kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya air wudu ini kecil, tetapi apabila tidak sempurna, ibadah sembahyang yang besar pahalanya, ibadah sembahyang yang mulia tidak akan diterima apabila air sembahyangnya tidak betul. Kita mencuci kedua tangan, mencuci juga tangan sampai ke siku bermakna. Inilah yang Rasul jelaskan, apabila kalian berwudu mencuci tanganmu, maka semua dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan akan Allah hapuskan bersamaan dengan tetesan air wudu sampai air wudu yang terakhir. Apabila kalian berkumur-kumur, semua dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut, maka Allah akan hapuskan bersamaan dengan tetesan yang terakhir. Kalian mencuci wajah, muka, semua dosa yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh hidung, semua Allah hapuskan bersamaan dengan air wudu sampai tetesan yang terakhir, kata Rasul. Ketika kalian membasuh kepala, apa dosa-dosa yang dilakukan oleh akal, oleh otak, oleh pikiran, Allah akan hapuskan, saudaraku yang berbahagia. Demikian juga apabila kalian membasuh kedua kaki, dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki ketika kita melangkah ke tempat yang tidak baik, maka semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki Allah akan hapuskan sampai dengan tetesan air wudu yang terakhir. Subhanallah. Kelihatannya sepele, tetapi dengan mengambil air wudu bukan saja membersihkan jasmani, sekaligus membersihkan rohani, yaitu dosa kita Allah hapuskan. Apalagi suasana pandemi COVID
yang luar biasa panjangnya yang kita rasakan sampai hari ini. Air wudhu ini sangat bermanfaat luar biasa. Mulai daripada berkumur-kumur, mencuci tangan, memasukkan air ke hidung, ini luar biasa untuk menjaga kesehatan saudara yang berbahagia. Makanya kita dalam mazhab Imam Syafi'i, setelah berwudu tidak dianjurkan untuk mengeringkan bekas wudu yang ada di badan kita, di tubuh kita yang kena air wudu dengan handuk. Di mazhab Imam Syafi'i dimakruhkan kita melapnya dengan handuk ketika selesai berwudu. Kenapa? Karena apabila bekas air wudu itu masih basah, maka pada saat itu juga sampai kering, mesin penghapus dosa akan berjalan terus menghapuskan dosa-dosa kita. Selagi air wudu itu masih basah di anggota tubuh kita, maka selama itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita sekalian. Bahkan kata Rasul dalam hadis Sahih Muslim, apabila seorang hamba fa'asbiqul wudu, dia menyempurnakan wudunya dengan bagus sebagaimana tata cara Rasulullah. Summa yaqul, setelah itu berwudu, setelah mencuci kedua kaki, dia mengangkat tangannya, kemudian mengucapkan doa dua kalimat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti syahadat. Maka apa kata Rasulullah? Semua pintu surga sebanyak 8 terbuka untuknya, dari pintu mana saja dia masuki. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan dalam syarahannya, kenapa sesudah wudu kita berdoa Allah bukakan pintu surga? Karena ketika sesudah berwudu kita bersih dari segala dosa. Karena dengan air wudu itu menghapuskan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Bayangkan saudaraku yang berbahagia, apabila kita salat 5 waktu, 5 kali kita mengambil air wudu, bagaimana bersihnya dosa-dosa kita. Saudaraku yang berbahagia, satu ketika Rasulullah di dalam masjid, seorang sahabat masuk. Sebelum melaksanakan salat, Rasulullah melihat dia mengambil air wudu. Mata kakinya tidak basah. Mata kakinya tidak basah. Setelah salat, maka apa kata Rasulullah? Pas wudu, sempurnakan wudu. Wudu kembali. Sampai 3 kali ini sahabat. Dia berwudu dan terburu-buru, tidak basah mata kakinya. Maka apa kata Rasul yang ketiga kali? Sembahyangmu tidak sempurna. Wailul lil aqab minan nar. Celakalah orang yang berwudu, mata kakinya, sikunya tidak basah, akan dijilat oleh api neraka nanti di hari kemudian. Imam Tirmidzi menjelaskan kenapa dijilat api neraka. Karena sembahyangnya tidak sempurna, sama dengan orang yang tidak sembahyang. Bayangkan kalau kita mengambil air sembahyang selama hidup kita 40 tahun, tidak sempurna air wudu, sikunya tidak basah, mata kakinya tidak basah, sela-sela jarinya tidak basah, maka sia-sia kita sembahyang selama 40 tahun. Kenapa? Karena tidak sah sembahyang apabila wudu kita tidak sempurna, saudara yang berbahagia. Maka mudah-mudahan hal yang kecil begini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kelihatannya kecil dan remeh, tetapi sangat besar. Apabila kita anggap besar sekali dosa yang kita terima, saudara yang berbahagia. Utamanya sampaikan kepada ibu-ibu kita di rumah, anak-anak perempuan kita, karena biasanya mereka berwudu asal-asalan. Apalagi di bagian kaki biasanya hanya ambil timbah palo-palo, kemudian
kemudian siram kanan, siram kiri, tidak digosok sela-sela jarinya, apalagi yang kukunya panjang, yang harus dianjurkan untuk memotong kuku setiap hari Jumat. Jangan sampai tidak basah dengan air wudhu, disampaikan kepada keluarga kita. Apalagi anak-anak perempuan biasanya kuku-kuku mereka dihiasi dengan cat, itu menghalangi air sembahyang. Karena apabila air sembahyang tidak dibasahi oleh anggota tubuh yang wajib, maka sembahyang kita tidak sah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Barakallahu